Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amos pasal yang pertama ayat yang pertama. Tertulis demikian. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemimpin geng bernama Nicky Cruz yang dilawat Tuhan dan menjadi seorang penginjil. Nicky Cruz dulu adalah pemimpin geng yang sangat ditakuti di New York. Tapi perjumpaannya dengan Tuhan melalui seorang pendeta bernama David Wilkerson mengubah hidupnya karena apa yang selalu dikatakan oleh David kepadanya, bahwa Tuhan Yesus mengasihinya. Tuhan dapat memilih, memanggil dan memakai siapa saja, sekalipun orang itu tidak layak kelihatannya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Tuhan bisa memakai orang-orang biasa, orang-orang yang punya masa lalu kelam, orang-orang yang rendah secara sosial untuk melayani Tuhan dan menyuarakan kebenaran. Dalam Amos 1 ayat yang pertama ini tertulis, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Amos adalah pribadi yang unik, saudara. Dia adalah seorang peternak domba. Dinyatakan secara jelas demikian. Dan seorang peternak domba ini, orang yang biasa, dipakai Tuhan untuk melayani sebagai nabi. Mengapa suara Tuhan datang kepada seorang peternak ini? Bukan kepada para imam, bukan kepada orang-orang Lewi yang melayani dan bertugas di rumah Tuhan. Semuanya ini terjadi karena para imam tidak lagi menyuarakan kebenaran. Para imam dan orang-orang Lewi menjadi bungkam terhadap ketidakadilan yang terjadi dan dilakukan oleh para pemimpin. Kitab Amos adalah kitab yang berisi banyak teguran, baik kepada pemerintah, kerajaan, maupun kepada para imam. Teguran demi teguran ini terjadi karena kebobrokan telah begitu merajalela dalam kerajaan Yehuda maupun kerajaan Israel, dan juga dalam kepemimpinan para imam. Di samping teguran demi teguran itu, ada janji pemulihan yang akan dikerjakan Tuhan. Kita mengerti di sini, saudara, bahwa setiap teguran yang ditujukan kepada kita, teguran Tuhan yang dinyatakan kepada kita, bertujuan untuk kebaikan dan akan ada pemulihan yang dijanjikan dan disediakan Tuhan ketika kita mau taat, berubah, dan setia. Amos adalah orang biasa, bukan dari kalangan imam, bukan seorang ahli dalam hal Taurat, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Dalam konteks sekarang ini, Tuhan bisa memakai siapa saja, bukan hanya orang-orang yang berpendidikan teologi, bukan hanya orang-orang yang berkecimpung dalam pelayanan gereja. Tuhan bisa berbicara dan memakai siapa saja yang berkenan untuk dipakai oleh Tuhan. Hal ini, saudara, membuat kita semua seharusnya mengerti bahwa kita tidak boleh
menjadi sombong dengan posisi kita. Mungkin kita adalah rohaniwan, seorang pelayan Tuhan yang terpandang, seorang ahli dalam teologi. Tapi kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang-orang lain, sebab setiap orang sama di hadapan Tuhan dan dapat dipakai oleh Tuhan dengan caranya untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau para pendeta, para rohaniwan, para pemimpin agama sudah tidak bisa lagi menyuarakan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan bisa memakai orang-orang yang kelihatannya biasa saja untuk menyuarakan kebenarannya. Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Yang terpenting hanyalah kerelaan kita. Dan kalau kita sudah dipakai Tuhan, jangan kita merasa sombong dan tinggi hati, lalu merendahkan orang-orang lain. Kita semua sudah dipilih dan dijadikan saksi-saksi Tuhan. Karena itu mari setia melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan karuniakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, kekuatan, sukacita, tuntunan. Engkau dapat memakai siapa saja. Kalau Engkau memakai Amos, seorang peternak domba dari Tekoa, maka Engkau juga dapat memakai siapa saja, termasuk kami. Engkau Tuhan yang tidak memandang rupa, tidak memandang latar belakang pendidikan kami, tidak memandang status kami, tapi Engkau adalah Tuhan yang senantiasa dapat memakai kami dengan cara dan pemilihan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur karena kami telah menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi-saksi dan pembawa berita kebenaran. Pakai kami terus Tuhan dan tuntun kami untuk kami berfungsi dengan benar sebagai penyampai kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Ada mujizat yang dinyatakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan selamat istirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.